Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku. Semoga di masa pandemi ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sama kesehatan ya, Pel. Amin, amin. Dan jangan lupa 3M juga, Bro. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, siap. Nah, Pel, malam ini kan perdana ya buat kita ya. Betul. Kebetulan ada narasumber ya. Ya, dia namanya Iro, dia kerja di tim medis kesehatan. Medis ya. Ya, Oke. sebagai driver ya. Driver. Oh, ambulan ya? Ambulan, jelas. Nah, Bro, driver ambulan, Bro. Buat semua teman-teman yang penasaran nih ceritanya tentang driver ambulan, jangan lupa nih, tetap tonton kita di acara apa, Pel? Ngobrol pengalaman. Real. Malam, Mas. Malam. Nah, dengan Mas Irul ya, Mas ya. Ya. Oke, malam ini kita kedatangan tamu nih, Bro, yaitu Mas Irul. Mas Irul ini sebagai salah satu pegawai medis ya, Mas ya. Ya. Sekaligus driver ambulans ya. Betul. Oke, di salah satu tempat kesehatan ya di Kota Subang. Iya. Nah, Mas Irul nih kalau boleh tahu udah berapa lama nih, Mas, kerja di situ, Mas? Ada kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Lama juga ya, Mas ya. Iya. 10 tahun nih kira-kira nih, Mas nih. Pengalamannya udah banyak kan tuh 10 tahun tuh. Iya. Ada pengalaman yang bikin menarik gak sih tentang hal-hal yang di luar nalar gitu, Mas? Oh iya. Ada. Ada ya? Ada. Kita tuh di sini pengen berbagi nih, sebagian aja kecil, barangkali Mas Irul bisa ceritain nih ke kita sama ke yang di rumah nih, Mas. Siap. Saya. Siap, bisa. Ya. Ada cerita yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Bahkan kalau saya ingat itu, saya bisa sampai berinding. Sampai sekarang itu sangat jelas. Jadi pada suatu malam ketika saya piket malam, saya ditemani sama rekan berdua, cuman saya posisi beda ruangan dengan beliau. Saya setiap piket malam saya selalu di ruangan dekat lorong pintu masuk pendaftaran langsung ke ruang tindakan di situ. Dan kalau saya sedang lagi nunggu di situ, gitu kan, saya suka ngelihat keluar jendela. Si pintu belum gak pernah saya tutup karena apa? Supaya saya tahu ada pasien atau tidak, karena melihat dari kaca pantulan bayangan. Kurang lebih pukul satu malam. Kebetulan waktu itu malam Jumat juga. Gitu. Saya melihat ada yang masuk. Ke dalam. Itu seperti manusia, benar-benar pure manusia, gitu kan? Tapi kelihatannya manusia. Terlihat dari bayangan kaca itu manusia, gitu. Saya kira kan pasien. Saya melihat langsung saya keluar. Saya nyari, gitu kan? Saya nyari ke ruang tindakan karena dia langsung masuk ke ruang tindakan, gitu kan? Langsung masuk ke ruang tindakan. Saya nyari ke situ. Ternyata orang itu nggak ada. Nah, saya penasaran ya. Mungkin dia ke toilet dulu atau saya cek ke toilet juga tidak ada. Di ruang perawatan juga tidak ada. Dan sampai saya melihat ke belakang, keluar gedung, di situ juga udah tidak ada. Ketika itu kan saya jadi penasaran. Saya masuk ke ruangan perawat. Saya menanyakan sama rekan saya, apakah tadi melihat ada pasien? Ke rekan saya. Kata rekan saya, kan biasanya kalau misalnya ada pasien itu suka terdengar, gitu kan? Ada pasien mungkin sama terlihat karena dekat, gitu kan? Dekat dengan ruang pendaftaran. Saya nanya ke beliau, tidak ada. Langsung saya nanya lagi, gitu kan, sama beliau, gitu kan, apa ada yang manggil? Gitu kan, takutnya kan beliau manggil, gitu kan. Tidak. Saya bilang sama beliau, saya melihat ada orang masuk, gitu kan, mungkin pegawai
pabrik. Karena setelannya saya lihat jelas itu pegawai pabrik, gitu kan? baju kemeja. Ya. Tapi nggak luka-luka gitu mas atau gimana? Saya melihat itu kan dari samping. Nah, itu saya cerita. Saya melihat pakai baju seragam perusahaan, celana levis, gitu. Kata beliau, rambutnya diikat nggak? Rambutnya diikat? Ya, diikat. Celana bawahnya dilipat? Ya betul. Kata teman saya, udah tidur. Udah tidur, istirahat. Kata Jangan, teman si mas. ya, udah di sini diam, jangan keluar. Kata beliau, emang kenapa? Udah, pokoknya diam. Saya tidur. Pada pagi harinya, kebetulan kan itu lagi sepi ya, saya istirahat itu. Pada pagi harinya dia bercerita, itu yang kamu lihat itu pasien yang pasien kecelakaan yang terlindas sama mobil truk pusok, katanya. Dia bilang sama saya, dia bilang sama saya, untung melihat apa dari pinggir. Dan kebayang kalau kamu melihat dari depan. Karena menurut pengalaman dia, karena dia yang menindaklanjuti korban tersebut, sebagian di sini nggak ada. Mas, sampai sekarang sosok itu masih selalu datang nggak ke Mas? Kalau yang itu saya cuma melihat satu kali. Kalau itu ya. Iya Mas, serem oke ya? Kelo. Nah gitu kok resiko jadi driver ambulan itu. Lu berminat nggak? Loh, gua sangat menghargai Pel. Bukan cita-cita driver ambulan gua sangat menghargai, tapi gua udah menyerah gua Pel. Nggak sanggup. Mas Irul, thank you. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Makasih udah hadir di acara apa kok? Ngopet. Ngobrol pengalaman real. Thank you.